Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rianto dengan NIM A1E11982 dari kelas R003. Ada 7. Yang pertama yaitu rasional pergamalan BK. Yang kedua ada dasar hukum. Ketiga, visi dan misi. 4, analisis kebutuhan. 5, tujuan. 6, komponen program. Dan ketujuh yaitu materi. Kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang rasional bimbingan dan konseling. Dalam rangka menyusun perangkat pembelajaran bimbingan dan konseling, yaitu program tahunan dan program semester, maka harus dilengkapi rasional. Urutannya adalah rasional, program tahunan, dan program semester, lampiran, PL dan instrumen dan tes. Rasional program bimbingan dan konseling yang baik harus memuat tentang dasar hukum, visi misi, analisis kebutuhan, rumusan tujuan, komponen, program, bidang layanan, topik layanan, rencana kegiatan, rencana evaluasi dan tindak lanjut. Rasional program bimbingan dan konseling ini telah disesuaikan dengan pedoman operasional pelaksanaan bimbingan dan konseling atau POPBK yang baru. Dasar hukum yang dicantumkan ialah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat perintah atau tingkat pemerintah, daerah sampai satuan pendidikan. Contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Maksud saya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru dan prajabatan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan dasar hukum yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Itulah dasar hukum dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseli. Dan saya mengambil yaitu visi SMA Negeri 7 Tebu. Visi sekolah menuju peserta didik berprestasi, kompetitif, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan dilandasi iman dan takwa atau IMTAK. Itulah visi dari SMA Negeri 7 Tebu, tempat daerah saya. Selanjutnya, misi SMA 7 Tebu. Yang pertama, mengembangkannya kompetensi keagamaan yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan keagamaan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kompetensi akademik yang meliputi pengetahuan, sikap,
kemampuan dan keterampilan guna meningkatkan wawasan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi ekonomi yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi agar dapat memiliki kehidupan layak dan seimbang. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan kompetensi sosial pribadi yang meliputi pengetahuan sistem nilai, sikap, dan keterampilan agar memiliki peri kehidupan yang adaptif sebagai warga negara dan warga masyarakat yang demokratis serta berbudi luhur. Itulah visi dan misi dari SMA Negeri 7 Tebo yang saya analisis. Kelima, yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini diambil berdasarkan data yang diambil dari penelitian SMA Negeri 7 Tebu, tempat saya berada, atau alumni SMA saya. Ini merupakan data analisis yang saya ambil. Itu ada kecenderungan pribadi, yang mana permasalahannya itu yang pertama suka menyontek pada saat jam pelajaran. Dan simpulan kebutuhan membiasakan bersikap jujur dan memberi pengertian tentang dampak dari perilaku menyontek tersebut. Masalah kedua itu kurang percaya diri. Simpulan kebutuhan yaitu memberikan motivasi agar semangat belajar. Masalah ketiga itu tidak disiplin. Simpulan kebutuhannya meningkatkan kedisiplinan kepada siswa melalui pendekatan agar nantinya siswa belajar untuk disiplin. Oke, selanjutnya itu klasikal. Dalam klasikal masalahnya itu yang pertama kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran, mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung dan tidak fokus dengan belajar. Kesimpulannya yaitu akan memberikan bantuan berupa masukan dan motivasi agar siswa tersebut lebih fokus lagi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Masalah yang ketiga itu kurangnya sikap sopan santun, kurang peduli terhadap teman sekelas. Dan kesimpulan kebutuhan yaitu memberikan contoh teladan yang baik dan mengajarkan mana yang salah dan benar. Yaitu yang ketiga itu kelompok. Masalahnya pentingnya melakukan perilaku sopan santun terhadap lingkungan sekolah maupun masyarakat dan menjalin hubungan yang erat dengan teman maupun lingkungan sekitar. Dalam masalah kelompok ini sering terjadi tidak akur atau sering terjadi konflik antar teman. Dan kesimpulan kebutuhan yaitu melakukan pembelajaran bagaimana hidup dalam masyarakat dan lingkungan luar, serta memberikan pengajaran yang baik kepada siswa agar menghargai antar sesama. Tujuan dari analisis tersebut yaitu tujuannya dirumuskan ke dalam tataran tujuan. Yang pertama, penyadaran. Maksud untuk penyadaran adalah untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Yang kedua, akomodasi, untuk membangun pemaknaan, internalisasi, dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Dan tujuan yang ketiga itu tindakan, yaitu mendorong peserta didik untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru dalam tindakan nyata sehari-hari. Dan masuk ke 6 yaitu menentukan komponen program. Dalam menentukan komponen program ada 4 komponen penting. Yang pertama itu layanan dasar, bagaimana cara kita memberikan layanan pertama atau yang awal untuk melakukan suatu program yang kita lakukan. Yang kedua, layanan responsif, bagaimana kita memberikan layanan itu dan bagaimana respon dari kita mengambil layanan tersebut. Yang ketiga itu sepanjang kita memberikan layanan individual agar kita mendapatkan data-data dari layanan tersebut. Dan yang keempat adalah dukungan sistem. Dukungan sistem ini bisa berupa alat-alat bantu dalam kita melakukan program yang kita lakukan. Dan yang ketujuh adalah materi bidang layanan. Dalam materi bidang layanan yang kita berikan ada 3. Bidang pribadi. Bidang pribadi adalah bidang yang meliputi dari individu-individu masing-masing. Yang kedua, bidang sosial. Bidang sosial adalah bagaimana kita memberikan pengajaran sikap sosial kepada individu-individu tersebut. Yang ketiga itu bidang belajar. Bagaimana cara kita memberikan belajar dan pembelajaran yang baik kepada siswa tersebut. Itulah hasil tugas dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Sedalam-dalamnya saya masih belajar dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.